Anda kembali bersama kami di Breaking News Metro TV pemirsa, dan sekarang kami akan ajak Anda untuk bergabung bersama dengan Kepala BPBD Probolinggo, ada Pak Umar Syarif. Pak Umar, selamat siang. Selamat siang, Pak Siti. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami. Pak Umar, kami ingin awali dengan update terkini dari Probolinggo. Bagaimana Pak pantauan terkini di sana? Ya, pantauan terkini masih ada titik api di bawahnya, di Bukit P30 ya. Masih ada 2 atau 3 titik api yang segaris ke bawah. Kemudian memang tidak sebesar tadi malam. Yang tadi malam sudah sangat besar sekali sehingga para petugas tidak bisa mendekat hingga pukul 12 malam. Dan saat ini alhamdulillah sudah sebagian besar sudah padam. Namun penggunaan heli waterbombing masih kita lakukan karena ada titik baru yang jauh di seberang dari Bromo ini yang masih butuh penanganan juga. Oke, Pak Umar, boleh dibagikan kepada pemirsa sebenarnya seberapa luas dari sisi Probolinggo kebakaran ini meluas? Untuk luasan hingga Jumat pagi terinformasikan 176 hektar. Nah, untuk yang hari ini belum ada update resmi dari NBTS ya, namun memang dimungkinkan 200 hektar lebih. Ya. Untuk yang hari ini sudah terinformasikan 520 hektar. Baik. Ya, lalu Pak Umar, sebenarnya seberapa dekat ancaman api Bromo ini dengan permukiman warga Probolinggo? Kalau saat ini dengan pemukiman masih jauh ya. Namun jika ini terus maka akan mendekati ke pemukiman juga yang di sekitar pintu masuk Bromo. Tapi ini masih jauh ya, alhamdulillah masih. Dan mudah-mudahan tidak melebar lagi, mungkin cukup pada hari ini bisa terselesaikan. Kami saat ini menggunakan tiga heli waterbombing. Ya, baik. Pak Umar, lalu apakah sebenarnya BPBD juga sudah menyiapkan skenario evakuasi warga apabila api terus membesar? Tentunya tetap kami siapkan. Kami sudah menyiapkan untuk evakuasi ya, jika memang betul-betul itu sampai mendekati pemukiman. Namun sebelum itu mendekati pemukiman, kami sudah melakukan antisipasi, misalkan menjaga ataupun mengeliminasi, membuat sekat ya, sehingga itu tidak sampai kepada pemukiman. Itu yang paling utama, dan kami menyiapkan tenaga-tenaga juga untuk memantau di sekitar pemukiman sehingga bisa segera terdeteksi dan kita lakukan, termasuk menyediakan damkar. Baik. Pak Umar, dari upaya dan juga antisipasi evakuasi warga sekitar, kami ingin beralih ke penutupan akses yang salah satunya bisa diakses melalui Probolinggo. Apa saja upaya yang sudah dilakukan oleh aparat maupun instansi terkait lainnya terkait dengan upaya untuk menutup akses dari Probolinggo? Jadi sejak tadi malam untuk akses masuk ke tempat wisata Bromo ini ditutup semua, baik yang dari Lumajang, Pasuruan, Malang, maupun dari Probolinggo hingga batas yang belum ditentukan. Itu ditutup memang untuk demi kelancaran mobilisasi peralatan dan juga demi keamanan dari masyarakat khususnya yang pelancong atau wisatawan. Untuk pada fase awal ini Pak Umar, apakah ada berapa hari secara spesifik yang sudah ditentukan untuk penutupan fase awal ini? Informasi dari TNBTS, karena penutupan ini adalah kewenangan dari TNBTS sendiri, yaitu Taman Nasional Semeru. Untuk sementara ini di press release yang dikeluarkan masih belum ditentukan untuk berapa hari. Melihat situasi dan kondisi. Baik, Pak, kami ingin lanjut untuk mendalami berkaitan dengan
rencana daripada pemadaman pada hari ini seperti apa rencananya, Pak? Rencananya pada hari ini tetap menggunakan tiga ya, heli waterbombing untuk dua lokasi, yaitu di bawahnya P30 dan di Agro-Wulan di pinggir penanjakan. Nah, kemudian juga menggunakan drone water sprayer ya, untuk yang hari ini. Namun nanti jika itu mendekati ke daerah yang memang bisa dijangkau oleh tenaga, bisa didaki, maka kami menyiapkan tenaga-tenaga dan juga bekerjasama dengan TNI Polri untuk melakukan pemadaman. Namun memang kendala yang paling saat ini yang paling sangat signifikan itu adalah terjalnya tebing dan juga kuatnya ini atau kencangnya angin yang berada di sekitar kebakaran. Ya, Pak Omar, kami lanjutkan berkaitan dengan cuaca begitu ya. Sebelumnya juga sempat dikatakan oleh Kepala BNPB bahwa ada upaya untuk melakukan OMC atau operasi modifikasi cuaca. Apakah cuacanya saat ini mendukung, Pak, untuk melakukan OMC? Sepertinya kalau menurut saya tidak ada bentukan awan yang sangat signifikan. Jadi cuaca di sini sangat terang benderang, bahkan cenderung kelihatan cerah sekali. Biru, tidak ada awan sama sekali. Hingga kemungkinan MC pun juga agak kesulitan. Oke, saat ini per siang ini kita bicara OMC sulit untuk dilakukan begitu ya, Pak. Lalu bagaimana dengan pantauan cuaca di sana, Pak? Memang kami tidak tahu berapa lama lagi ke depannya, karena itu di BMKG yang bisa memastikan bahwa OMC bisa dilakukan begitu. Baik, apakah cenderung di sana terjadi cuaca panas mengingat ini saat ini musim kemarau dan masih berlangsung angin yang cukup kencang begitu, Pak? Karena salah satu hal yang menjadi kekhawatiran kan adalah api tetap merembet karena adanya dorongan daripada angin begitu, Pak? Iya, betul, ini sangat panas sekali ini cuacanya. Panas sekali, betul. Dan anginnya Baik. juga kencang. Ya. Baik, kami akan terus menantikan informasi terkini. Terima kasih Kepala BPBD Probolinggo, Pak Omar Syarif telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Ya, pemirsa, kebakaran di Gunung Bromo kini sudah merembet ke daerah Argosari, Senduro, Lumajang. Kepala BPBD Lumajang mengatakan jarak titik api dengan permukiman hanya sekitar 3 km. Dan setelah melewati areal perkebunan masih ada kawasan hutan yang cukup luas. Akibat kebakaran ini seluruh akses menuju Bromo telah ditutup sejak Sabtu malam hingga waktu yang belum ditentukan. Himbauan bagi pengunjung yang sudah melakukan pembelian tiket melalui aplikasi online, pengunjung diberi kesempatan untuk penjadwalan ulang atau pengembalian uang atau refund tiket. Ini jalan JLKT yang lebarnya 18 meter sudah dilompati oleh api dan sekarang menuju Gunung Kursi. Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak mengunjungi langsung ke Bromo untuk memantau pemadaman api di lahan dan hutan di Bromo dan evakuasi warga, pemirsa. Titik kedua. Iya, yang penanjak. Kalau yang tadi malam itu adalah lanjutan dari yang lama. Jadi penyebarannya itu kelihatan meluas begini, gitu ya. Meluasnya begini, bukan titik baru. Jadi memang kita seperti ini mungkin lebih kasat mata kelihatan, tapi yang di hutan-hutan itu di bawah itu mungkin masih ada api-api kecil yang kemudian apabila terpicu oleh angin dia bisa kemudian nyala lagi, dan karena ini bahan bakarnya adalah alang-alang yang kering di musim kemarau ini cepat sekali kemudian dia menyebar. Yang penanjakan jadi gini logikanya, apa saja potensi, faktor manusia atau bukan. Nah kalau faktor manusia ini bukan lahan garapan di sini, ini kan bukan lahan garapan sebenarnya. Jadi nggak ada alasan untuk orang bercocok tanam kemudian membakar. Nah, yang kita khawatirkan adalah memang orang yang sedang mungkin berkunjung, ya kalau penduduk setempat insya Allah tidak. Tapi ini yang kemudian diantisipasi dengan melakukan pembatasan masuk keluar masuknya orang untuk sementara waktu.
Pemirsa, demikian Breaking News Metro TV edisi kali ini. Saya Josie Nicole mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk atensi Anda. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.